Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Pada para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini tanggal 16 malam 17 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2024 Masehi. Kita masih dipertemukan di dalam sebuah majelis ilmu yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ini agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta apa yang kita kerjakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, kita lanjutkan tentang pembahasan kitab Al-Ilm bi Ba'di Ayatil Ahkam, kitab yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum ibadah. Kemarin sudah kita masuki tema, yaitu tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang kita bahas baru satu, yaitu masuknya waktu. Jadi kalau mau sholat harus masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya tidak boleh mengerjakan sholat. Demikian juga tidak boleh mengakhirkan dari waktunya, kecuali kalau tertidur. Tertidur itu tidak ada celaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, la tafriqa fil naum, tidak ada celaan di dalam tidur kalau ketiduran dari sholat.
Dalam sebuah hadis juga disebutkan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha wala kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari satu sholat atau lupa dari satu sholat, maka hendaklah dia mengerjakan ketika dia ingat dan ketika dia bangun. Tidak ada kafarah denda kecuali dia mengerjakan. Jadi kalau ketiduran sholat subuh sampai jam 6, ketika jam 6 itu dia kerjakan. Kemudian kalau lupa, ya, orang lupa itu tidak dihukum. Dalam sebuah ayat yang di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Qala fa'altu. Allah Subhanahu wa taala yang di dalam sebuah riwayat dikatakan di dalam hadits qudsi, aku telah mengampuni kalian. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kesalahan dan kelupaan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menghukum. Jadi orang lupa itu tidak ada dosa. Ya, kecuali kalau yang tertidur kok sering, lah itu barangkali yang jadi masalah. Setiap hari kok tertidur dari sholat subuh, ya ini yang jadi masalah. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah ketiduran sesudah perang, kemudian beliau capek, dini hari baru tidur, dan para sahabatnya juga baru tidur. Kemudian bangun-bangun sudah kesiangan. Semua sahabat Rasulullah dan para sahabat semuanya. Kemudian beliau bangun, ya, memerintahkan Bilal untuk azan subuh, padahal sudah keluar waktunya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar yang kita namakan. Kemudian setelah itu qomat, setelah qomat sholat subuh 2 rakaat berjamaah. Ya kalau itu dalam keadaan semuanya nggak ada yang bangun, ya karena kecapean berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak jihad, ya kita nggak, ya dalam keadaan susah. Ya ada jam beker, ada HP, ada alarmnya sekarang. Ya kalau bunyi yang kita matikan, alarmnya dimatikan. Jam bekernya, ya kalau zaman kita kecil itu ada jam beker, kita pukul jam bekernya. Ini ganggu. Kemudian kita tidur lagi. Kemudian bunyi lagi, kita pukul lagi. Ya kalau itu yang menjadi masalah kita, ya. Kalau sesekali ketiduran itu tidak mengapa. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW juga pernah seperti itu bersama dengan para sahabat. Kemudian ayat yang melengkapi tentang waktu mengerjakan sholat, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-17 dan 18. Surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Ini pelajaran yang baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Fasubhanallah, yang artinya maka maha suci Allah, hina ketika tumsuna kalian pada waktu sore.
memasuki waktu malam atau sore. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian memasuki waktu subuh pagi. Yang dimaksud di sini, fa subhanallah, maka maha suci Allah dari setiap kekurangan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala bentuk kekurangan yang ada pada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Kalau makhluknya kurang, ya kita lapar, kita ngantuk. Allah tidak ngantuk, Allah tidak membutuhkan makan. Kita membutuhkan istri, istri membutuhkan suami, itu kekurangan. Allah tidak membutuhkan. Ya, kita punya anak, Allah tidak membutuhkan. Mungkin ya sesuatu yang normal, sesuatu yang sempurna bagi manusia, ya tidak lazim untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keturunan sesuatu yang baik. Banyak orang yang minta tapi belum diberi. Tapi bagi Allah tidak, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka yang dimaksud di sini adalah perintah fa subhanallah, artinya bertasbihlah kepada Allah. Yang dimaksud tasbih di sini adalah sholat. Karena sholat di dalamnya terdapat tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi fa subhanallah, maka sholatlah untuk mengingat Allah. Hina tumsuna, ketika kalian memasuki waktu malam sesudah terbenam matahari, maka sholatlah kalian sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk waktu subuh, yaitu waktu pagi, masuk di dalamnya sholat fajar, sholat subuh. Nanti beranjak sholat zuhur, kemudian sholat asar. Ini di waktu pagi sampai mau terbenam matahari. Ada 3: subuh, ya zuhur, asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Maka dari itu sholat asar dinamakan sholat tengah, sholat wusta. Yang di dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian, sholat 5 waktu, dan jagalah sholat wusta, sholat asar. Hitungnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini cara menghitung ya di dalam ya perkataan para ulama yang sesuai dengan Al-Quran. Ya, sholat wusta itu sholat asar, tengah-tengah berarti subuh, zuhur. Ya, kemudian asar, kemudian maghrib, isya. Ya, bagaimana kalau kita menghitung isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Yaitu boleh, tapi tidak sesuai dengan Quran. Subuh dulu yang pertama, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Asar ini sholat wusta, sholat tengah-tengah. Ini di dalam Al-Quran diperintahkan untuk dijaga. Ya, sholat 5 waktu, terutama sholat asar, karena banyak dilupakan. Ya, banyak orang sibuk kerja, ada yang habis istirahat nggak bangun, istirahat siang. Ya, kemudian sibuk perjalanan, sibuk aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian sudah itu
Wa hina tusbihun, ketika kalian masuk waktu pagi, yaitu awal waktu siang. Walahu alhamdu fis samawati wal ardi, dan bagi Allah pujian. Ya, walahu, dan bagi Allah pujian. Alhamdu artinya al-i'tiraf bi sifatil kamal mahabbatan wa ta'ziman, mengakui dengan kesempurnaan diiringi dengan rasa cinta dan mengagungkan. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah, artinya alhamdu itu menyebut-nyebut yang dipuji disertai dengan cinta dan mengagungkan. Jadi kalau kita menyebut alhamdulillah, berarti segala pujian diiringi dengan cinta dan mengagungkan hanya milik Allah. Kalau kita memuji manusia itu terbatas. Yang kita puji manusia, tapi yang kita puji dia akan mati, kita juga akan mati. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Ya, itu pujian yang seluruhnya hanya milik Allah Ta'ala. Fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit-langit dan bumi memuji Allah atas kesempurnaannya. Wa asyian, dan waktu sore, akhir dari siang hari. Akhir siang itu wa asyian, masuk di dalamnya sholat asar. Masuk di dalamnya sholat asar. Wa hina tudhirun, wa hina tudhirun, dan ketika kalian masuk waktu tengah siang. Tengah siang, dhahirah. Dhahirah itu dari kata zuhur. Zuhur itu nampak dengan jelas. Ya, nampak dengan jelas, tidak ada yang menghalang-halangi. Zahir. Zuhur dari kata ya tadi sama. Salat zuhri, salat zuhur. Dari kata masuk waktu zahirah, yaitu pertengahan siang, masuk di dalamnya sholat zuhur. Jadi di dalam dua ayat ini para jamaah sekalian disebutkan oleh Allah Ta'ala sholat 5 waktu. Subhanallah, maka sucikanlah Allah, yaitu sholatlah kepada Allah. Hina tumsun, ketika kalian masuk waktu malam, maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk waktu pagi, subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan bagi Allah pujian di langit-langit dan bumi. Wa asyian, dan pada waktu akhir siang, sore. Akhir siang di bahasa kita adalah sore, sholat asar. Wa hina tudhirun, dan sholat ketika tengah siang, sholat zuhur. Subhanallah, di dalam dua ayat yang pendek ini ya diperintahkan sholat 5 waktu. Jadi ya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, sebagaimana di dalam dua ayat tersebut, di dalam surat Ar-Rum ayat 17 hingga 18. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini para jamaah sekalian, yang pertama, diperintahkan untuk mensucikan Allah, yaitu dalam kurung sholat. Dalam kurung sholat.
pada waktu-waktu yang sudah ditentukan di dalam dua ayat ini. Diperintahkan mensucikan Allah dalam kurung sholat pada waktu yang telah ditetapkan di dalam dua ayat ini. Dan ini masuk di dalam sholat 5 waktu. Ini masuk di dalam sholat 5 waktu. Maka di dalam dua ayat itu ada isyarat, tidak terang-terangan tapi ada isyarat bahwasanya waktu-waktu sholat itu 5. Waktu-waktu sholat itu 5. Ada isyarat. Isyarat itu tidak disebutkan dengan jelas sholatlah kalian zuhur, sholatlah subuh, sholatlah isya, sholatlah maghrib, sholatlah asar. Tidak disebutkan nama-namanya, tapi ini ada isyarat. Ya, di dalam firman Allah Ta'ala di dalam dua ayat tersebut. Kemudian yang kedua, sesungguhnya sholat itu termasuk bertasbih kepada Allah, bertasbih atau mensucikan Allah. Karena sholat itu mengandung tasbih di dalam perkataan dan perbuatan. Jadi sholat itu pasti ada tasbihnya. Subhanallah, ya, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la bihamdi, Subhana rabbiyal a'la bihamdi, Subbuhun Quddus Rabbul malaikati warruh. Subbuhun Quddus itu yang memuji Allah. Quddus subuh yang dipuji, yang terpuji. Quddus yang maha suci. Rabbul malaikati penguasa malaikat, warruh dan malaikat Jibril. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Itu tasbih. Ya, secara perbuatan gerakan sholat kita itu mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Kita sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, semuanya dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, faedah yang terakhir, wajibnya mensucikan Allah di dalam sholatnya, dalam kurun membaca subhanallah. Letaknya ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud tidak membaca Al-Quran. Jadi ketika rukuk dan sujud itu dimakruhkan kalau kita baca Al-Quran. Ya, karena ada larangannya. Meskipun larangannya tidak haram, tapi makruh. Kecuali kalau pas subuh kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mengapa. Kata para ulama, tidak mengapa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika sujud tidak mengapa. Ini bukan sengaja membaca Quran, tapi membaca doa yang ada di dalam Quran tidak mengapa. Tapi kalau kita sujud membaca, ya, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, itu tidak disukai. Ya, kalau baca Quran ketika berdiri,
Ketika berdiri tempatnya baca Quran. Ketika ruku, ketika sujud, yaitu mensucikan Allah, bertasbih. Ya, bertasbih. Kemudian sesudah itu para jamaah sekalian, kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu perintah untuk menegakkan sholat secara sempurna. Perintah untuk menegakkan sholat secara sempurna di dalam surat Thaha ayat 14. Di dalam surat Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya sesungguhnya aku, Allah adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat itu untuk mengingat aku. Jadi perintah untuk menegakkan salat dengan sempurna. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Allah yang berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah itu nama Tuhan kita. Allah yang menamakan dirinya yang mulia dengan nama itu, Lafzul Jalalah. Tidak ada di antara makhluknya yang boleh menggunakan nama tersebut, termasuk nama Ar-Rahman. Tidak boleh seseorang menggunakan nama Ar-Rahman kecuali Abdurrahman, Ibadur Rahman, Fadlur Rahman, ya, ada mudhafnya, Ibadur Rahman, ya, dan selanjutnya. Allah, nama Allah yang khusus, untuknya tidak boleh dinamakan selainnya dengan nama tersebut. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, maka rendahkanlah diri kalian kepadaku. Jadi beribadah itu artinya merendahkan diri. Coba kita bayangkan ketika kita sholat, kita merendahkan diri kita kepada Allah. Ya, apa ada satu ibadah yang ya bagian tubuh kita yang paling mulia kita letakkan di tanah? Ya, hanya ada sholat. Yang paling mulia wajah kita letakkan di tanah untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu seorang mukmin, seorang muslim. Kalau bukan muslim, bukan mukmin, tidak akan melakukan itu. Tidak mau sujud kepada Allah. Mereka sujudnya kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada dunia. Ada yang sujud kepada sapi,
ada yang sujud kepada patung-patung dan lain sebagainya. Fa'budni, maka rendahkanlah dirimu kepada Allah. Wahai Musa, ini khitabnya, alur pembicaraannya kepada Nabi Musa. Aqimis shalah, kerjakanlah sholat itu dengan sempurna, dengan tegak lurus. Jadikanlah sholat itu tegak. Jadikanlah sholat itu lurus, tidak bengkok. Ya, kalau menegakkan sholat 5 waktu berarti kita menjadikan sholat itu lurus. Tapi kalau hanya 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, ya bolong-bolong, jadi bengkok, tidak lurus. Padahal kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, meluruskan sholat kita. Kemudian setelah itu, para jamaah sekalian, lidzikri, untuk mengingatku dengan sholat itu. Jadi tegakkanlah sholat agar kalian mengingat aku. Ya, ketika kalian menghadap kepadaku di dalam sholat, ingatlah aku. Jadi ketika kita sholat ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini bukan untuk siapa-siapa, mengingat Allah. Allahu Akbar. Ya, terkadang kita ingat yang lain, setan menggoda. Ketika azan dikumandangkan, setan pergi terbirit-birit jauh. Ketika qomat, datang lagi. Ketika takbir, orang yang sholat didatangi oleh setan. Ingatlah ini, ingatlah makanan, ingatlah pekerjaan, ya ingatlah tetangga mau hajatan, ingatlah ya besok acara, ya pesta, ya dan seterusnya. Padahal ketika azan itu nggak ingat apa, sebelum sholat nggak ingat. Ketika Allah digoda, berarti kita imannya bagus. Orang yang imannya kuat pasti digoda. Ya, ada salah seorang sahabat cerita kepada Rasulullah, orang Yahudi kalau sholat khusyuk. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, apa yang dikerjakan setan dengan bangunan yang rusak? Yahudi sudah rusak, nggak mungkin digoda setan karena mereka temannya setan. Ya, mereka sudah, ya, seperti itu. Orang Muslim, orang mukmin, ketika sholat ada saja setan menggoda. Ya, ini ya orang yang imannya kuat. Kemudian ada yang keluar dari sholatnya hanya mendapatkan setengah dari sholatnya. Ada yang mendapatkan hanya sepertiga. Dia mendapatkan ya 1/5, 1/6, 1/7. Dia tidak bisa mendapatkan seluruhnya. Ada yang khusyuk. Jadi para jamaah sekalian, menegakkan sholat dengan sempurna. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak berbicara kepada Nabi Musa, memberitahukan kepadanya, sesungguhnya hai Musa, yang berbicara kepadamu ini adalah Allah. Aku adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan kecuali Aku, kata Allah. Ya, adapun orang-orang musyrik menamakan sesembahannya, ya, itu hanya nama-nama semata. Ada yang berhala itu dinamakan Al-Lata, dinamakan Uzza, dari kata Aziz. Al-Lata dari kata Ilah. Itu hanya nama-nama saja, tidak bisa apa-apa. Berhala patung dari batu diberi nama dengan nama yang sama dengan nama Allah, tidak ada artinya. Ya, meskipun terbuat dari
emas. Ya seperti ya zamannya Nabi Musa, Samiri membuat patung anak sapi dari emas, bisa bersuara. Ya kemudian disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Para jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini, surat Thaha ayat 14. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara. Allah berfirman. Ya. Ada yang meyakini Allah tidak berfirman. Satu kelompok yang meyakini bahwasanya Allah tidak berfirman. Mereka mengatakan kalau berfirman, berbicara, nanti sama dengan makhluknya. Karena makhluknya itu berbicara. Dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Antara makhluk dengan makhluk sama-sama berbicara, tapi beda bicaranya bagaimana. Allah berbicara, tapi bicaranya Allah tidak sama dengan makhluknya. Al-Quran itu kalamnya Allah, pembicaraan Allah, maka disebut kalam ilahi, kalamnya pembicaraan Allah, Al-Quran. Allah berbicara kepada Nabi Musa, ya, waktu ini bicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Tur. Ya, diajak bicara langsung. Maka dari itu Nabi Musa diberi nama Kalimullah atau Kalimur Rahman, manusia yang diajak langsung bicara oleh Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan perkataan yang didengarkan. Dengan perkataan yang didengarkan. Didengarkan oleh Nabi Musa, didengarkan oleh malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Al-Quran adalah pembicaraan Allah, kalamnya Allah. Sehingga Al-Quran bukan makhluk. Ya, kalau makhluk itu mati, hancur. Al-Quran tidak hancur. Al-Quran nanti pada hari kiamat kembali kepada Allah. Ya, kita makhluk ini binasa semua. Al-Quran tidak akan binasa karena dia adalah kalamnya Allah, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu di dalam uluhiyah, di dalam peribadatan. Di dalam peribadatan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Jadi kalau kita mau berdoa, berdoa hanya kepada Allah. Kalau kita mau bertawakal, bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita takut, maka takut kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, wajibnya beribadah kepada Allah
dan mengesahkannya. Kemudian yang keempat, wajibnya menegakkan sholat. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk menegakkan sholat. Sholatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berbeda, tapi semuanya sholat itu mensucikan Allah. Ya, dari setiap Nabi dan Rasul ya berbeda-beda tata caranya, tapi tujuannya sama, yaitu mengesahkan Allah, merendahkan diri kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang kelima, keutamaan menegakkan sholat. Karena sesungguhnya Allah mengkhususkan sholat di antara ibadah-ibadah yang lain. Di situ disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ya, tidak disebutkan dan berpuasalah untuk mengingatku dan bayarlah zakat untuk mengingatku, tidak. Ya, sholat. Karena sholat itu tiang agama, tiangnya Islam kita, ya, seperti ini, ya, kolom yang tinggi ini, ya, struktur dari tiang-tiang ini penyangga bangunan. Kalau nggak ada tiang-tiangnya, bangunan akan roboh. Kalau strukturnya tidak kuat, akan roboh. Ya, kalau rumah, ya, nggak ada tiang penyangganya, pondasinya nggak kuat, juga akan roboh. Jadi Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah. Tiang penyangga agama Islam adalah sholat. Kalau tiang penyangganya roboh, ya agama Islam kita bisa roboh. Kemudian yang keenam, yang terakhir, barang siapa yang lupa satu sholat sehingga keluar waktunya, maka hendaklah dia kerjakan sholat ketika ingat. Barang siapa yang lupa sholat hingga keluar waktunya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu ketika ingat, langsung dikerjakan. Ya, bagaimana kalau sudah lama, seminggu yang lalu, wah saya ada acara, ya ada acara, baru ingat sekarang kalau dulu itu nggak sholat isya. Sekarang baru ingat wudu, kemudian kita sholat isya, mengqadha yang kita kemarin wudu seminggu yang lalu. Kemarin ya acara lomba, ya 17 Agustus, sampai lupa nggak sholat asar. Sekarang ingat, oh ya kemarin belum sholat, saking asiknya dapat hadiah, sekarang baru ingat sekarang sholat. Tapi mungkin nggak setiap hari lupa sholat. Ya, kalau itu nggak mungkin. Ya, lupa itu nggak ada hukumnya, tidak dihukum. Tapi kalau menyengaja lupa, jadi ada masalah. Mudah-mudahan saya lupa. Ya, puasa, lupa makan, lupa minum, tidak batal. Diteruskan puasanya. Dia diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, puasa. Karena ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa, ya, jadi kenikmatan, bisa makan, bisa minum, tapi nggak bisa disengaja. Saya menyengaja lupa, namanya jadi sengaja, tidak lupa. Jadi ini para jamaah sekalian, ini adalah syahidnya. Ya, karena ketika kita sholat untuk mengingat Allah, ketika kita lupa, kita sholat kalau sudah ingat,
Ya, seperti itu. Maka dari itu para jamaah sekalian, ini sudah selesai, yaitu syahidnya orang yang lupa akan sholat, ya hendaklah dia mengerjakan ketika ingat. Kalau kita lupa setahun yang lalu, nggak apa-apa, kita kerjakan. Ya tapi pasti tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nanti jadi was-was. Oh iya, saya kemarin lupa atau tidak. Tapi pintu setan lagi, ya, yang betul-betul lupa. Ya, karena lupa ini adalah ya bukan kehendak kita, di luar kemampuan manusia, namanya lupa. Tapi kadang kalau kita sekolah dulu lupa mengerjakan tugas, ya dimarahi, dihukum sama gurunya, ya dihukum sama ya pengajarnya. Ya memang beda-beda, ini ibadah, sholat ibadah. Mengerjakan tugas ya supaya nggak lupa bagaimana, ya hendaknya belajar dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan, ada 2 ayat yang kita bahas. Yang pertama tadi di dalam surat Ar-Rum 17-18, kemudian di dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Ya, intinya tentang waktu-waktu sholat, dan juga kalau lupa ya kemudian ingat, dia kerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha wala kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa mengerjakan sholatnya, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Ketika dia ingat, ketika bangun tidur, oh iya saya belum sholat, sekarang sholat. Dan tidak ada kafarah, tidak ada denda, tidak suruh bayar, ini tidak suruh puasa, ya cuma ngerjakan. Islam itu mudah, cuma ngerjakan, ya seperti itu. Barangkali sudah dijelaskan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi